Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai materi sedimentasi yang merupakan lanjutan dari koagulasi dan flokulasi. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erliza Kia Salma, nomor absen 8. Saya Saya Alfa, Tri, saya Alvaro Ramadhani Fantitestiono absen 2. saya Triana Irin Yulianti, absen 23. Baik, langsung saja menuju ke materinya. Oke, selanjutnya ada pengertian. Yang pertama, sedimentasi merupakan salah satu teknik dalam pengolahan air limbah yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk pemisahan partikel padatan tersuspensi dalam air. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja dari sedimentasi itu sendiri. Nah, prinsip kerja dari sedimentasi itu didasarkan pada hukum Stokes atau Stokes Law yang dicetuskan oleh George Stokes pada 1851, yang mana dia berbunyi, jika sebuah benda itu berbentuk bola, kemudian dia bergerak di dalam fluida dengan kelajuan tertentu, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek oleh fluida yang arahnya berlawanan. Nah, hukum ini itu digunakan untuk menjelaskan prinsip sedimentasi secara sederhana. Misalnya, kita punya kelereng dan juga kerikil. Nah, apabila kedua partikel tersebut itu dimasukkan ke dalam air kolam, otomatis untuk sampai ke dasar kolamnya itu mereka membutuhkan waktu yang berbeda antara kelereng dan kerikil. Nah, otomatis yang lebih dulu sampai ke dasar kolamnya itu kan kelereng. Nah, kenapa kelereng itu bisa lebih cepat? Karena dia ukuran partikelnya lebih besar, yang mana masanya juga otomatis lebih besar daripada kerikil, bentuknya kelereng itu sendiri adalah bulat, mulus juga, sedangkan kerikil itu bentuknya cenderung abstrak atau kasar. Nah, hal ini tuh dikarenakan ketika ada partikel yang jatuh ke air kolam, itu air nggak otomatis diam saja. Jadi air itu juga memberikan perlawanan berupa gaya gesek atau gaya hambat atau gaya Stokes itu sendiri. Sehingga ketika mereka bergesekan dengan air, maka akan memunculkan gaya hambat. Nah, gaya hambat dari air terhadap kelereng itu lebih sedikit sehingga kelereng bisa jatuh ke dasar kolam terlebih dahulu daripada kerikil. Nah, kemudian fenomena kelereng dan kerikil itu tadi itu juga terjadi karena ada pertempuran tiga gaya utama yang bekerja. Nah, yang pertama itu adalah gaya gravitasi dari benda itu sendiri, yaitu berat kelereng atau kerikil atau benda apapun itu yang menarik mereka untuk jatuh ke dasar kolam. Nah, tapi di saat yang sama karena air itu memberikan hambatan, maka juga ada gaya 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 hambat atau gaya Stokes yang menyebabkan gesekan tadi, dan juga ada gaya apung. Nah, ketika partikel itu jatuh, lama-lama gaya penahan ke atas itu akan seimbang dengan gaya gravitasi yang ke bawah. Nah, ketika kondisinya itu seimbang, partikel yang akan jatuh itu kecepatannya akan stabil atau konstan. Nah, yang mana kecepatan yang stabil atau konstan ini itu disebut sebagai terminal settling velocity, yang dijelaskan dengan persamaan utama dari hukum Stokes itu sendiri. Nah, bisa dilihat di layar kalau misalnya eh, kecepatan konstan atau kecepatan pengendapan partikel Vs itu sama dengan gravitasi dikalikan dengan ukuran partikel atau diameter partikelnya dikalikan dengan densitas partikel dikurangi dengan densitas fluidanya, kemudian dibagi 18 dikalikan dengan viskositas fluidanya. Nah, 18 ini tuh bukan merupakan berat masanya dari air, tapi sudah turunan rumus fisikanya dari
dari rumus murni yang sudah disimplifikasi. Jadi ini merupakan rumus kecepatan yang sudah disimplifikasi sehingga sudah langsung bisa digunakan. Nah, kemudian rekayasa hukum Stokes di lapangan. Nah, jadi di hukum Stokes yang murni itu kita menggunakan hukum Stokes itu untuk menghitung hambatan air yang menahan benda. Jadi kita menghitung seberapa besar hambatannya supaya benda itu tertahan dan tidak segera jatuh ke dasar kolamnya. Tapi ketika di materi sedimentasi kan tujuan utamanya kita adalah untuk seberapa cepat supaya supaya kotoran di limbah itu cepat-cepat mengendap ke dasar tangkinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, makanya kita menggunakan hukum Stokes itu untuk mengakali bagaimana supaya partikel itu bisa terpisah, kotoran dari air limbah itu bisa terpisah dengan cepat. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama itu untuk memanipulasi diameter. Nah, kotoran asli dari air limbah itu awalnya kecil, juga kasar, atau nggak tentu dengan abstrak, mirip kerikil yang tadi. Nah, makanya sebelum masuk ke dalam tangki yang sedimentasi, tangki yang digunakan untuk sedimentasi, maka air limbah ini harus melalui unit yang dijelaskan kelompok sebelumnya, yaitu koagulasi dan flokulasi, di mana kita bisa mengubah kotoran itu menjadi gumpalan yang besar atau yang disebut dengan flok tadi. Nah, kemudian dengan memanipulasi ukuran yang menjadi besar, itu nanti akan mempengaruhi diameternya yang di rumus tadi, di rumus Stokesnya tadi. Jadi diameternya tadi besar. Nah, alhasil ketika dia ukuran partikelnya besar, maka gaya hambatnya itu menjadi kecil dan gaya gravitasinya besar. Otomatis kotoran bisa langsung mengendap dengan kecepatan yang maksimal. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada di implementasi pada alatnya. Jadi di alat sedimentasi itu terdapat 4 zona utama. Yang pertama itu adalah inlet zone. Jadi di inlet zone itu digunakan untuk meredam energi air agar alirannya menjadi laminar atau tenang. Kemudian settling zone, yaitu adalah ruang utama untuk tempat hukum Stokes tadi bekerja, di mana partikel itu turun. Kemudian ada sludge zone atau zona lumpur, itu tempat penampungan endapannya. Kemudian yang terakhir ada outlet zone, yaitu ada saluran air untuk mengeluarkan untuk saluran air jernih untuk keluar dari gerigi pelimpah. Nah, selanjutnya kita ke unit sedimentasi. Alatnya tadi sudah disinggung sedikit sama Liza, yaitu tangkinya itu atau clarifier, biasanya kita menyebutnya di water treatment ini. Nah, apa sih itu? Tangki sedimentasi atau clarifier tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padat dari cairan menggunakan gaya gravitasi seperti yang sudah disebutkan oleh Liza tadi. Nah, tangki ini tuh dirancang agar aliran air itu menjadi lebih lambat, sehingga partikel memiliki waktu untuk mengendap. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa jenis clarifier, seperti yang pertama ada di kiri itu rectangular clarifier. Itu dia tangkinya itu berbentuk persegi panjang, besar, dengan alirannya itu dia itu horizontal. Nah, untuk desainnya itu sederhana, mudah dioperasikan, kemudian cocok untuk debit yang besar karena dia itu ukurannya besar sekali. Di buku referensi juga sudah ada contohnya yang kayak udah ada airnya gitu, bisa dilihat juga, di Google juga banyak. Terus kemudian yang kedua, di kanan ada circular clarifier.
itu seperti bentuknya lingkaran besar gitu. Terus habis itu dia itu alirannya itu radial. Jadi tangkinya itu berbentuk lingkaran, terus tempat air masuk ada bagian tengahnya kan itu porosnya. Ngalirnya itu horizontal ke dinding. Nah, kecepatan aliran itu melambat ketika mendekati dinding tangki yang di hijau-hijau lingkaran itu. Terus jadikan memungkinkan partikel padat mengendap ke dasar karena gravitasi tadi. Nah, karena bentuknya yang seperti itu, jadinya itu distribusinya aliran itu lebih merata. Kemudian efisiensi pengendapannya cukup baik. Next. Nah, kemudian yang ketiga ada lamella clarifier. Nah, lamella clarifier ini kayak tangki sedimentasi yang udah modern yang menggunakan pelat miring. Namanya itu lamella plate. Biasanya itu kayak di dalamnya itu ada pelat miring yang sekitar kemiringannya itu 50 sampai 60 derajat gitu untuk mempercepat proses pengendapan. Dia ini membutuhkan area lebih kecil karena tidak sebesar dari rectangular dan circular clarifier tadi. Kemudian efisiensi sedimentasinya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ini karena ada lamella plate-nya yang miring tadi itu, jadinya dia itu kan mengendapkannya lebih cepat karena partikel-partikelnya itu tadi menempel ke plate-nya tadi, terus kemudian langsung jatuh ke bawah. Terus proses pengendapannya lebih cepat dibanding tangki konvensional juga karena itu tadi. Next. Nah, kemudian untuk prinsip kerja clarifier-nya sendiri, itu untuk ketiganya itu hampir mirip semua di water treatment ini ya. Nah, ini saya contohkan gambarnya itu yang lamella karena ada sedikit perbedaan untuk ada plate-nya tadi. Jadi yang pertama, air baku masuk melalui inlet zone di sebelah kanan yang ada kayak panah itu di atas, Kak. Nah, itu masuk dari situ. Kemudian kecepatan alirannya diperlambat agar partikel tidak ikut terbawa arus. Nah, jadi alirannya itu lambat. Kemudian partikel padat mulai mengendap pada settling zone akibat gaya gravitasi. Mengendapnya itu di bagian segitiganya itu di bawah. Lumpur-lumpurnya itu ngendap di situ, partikel-partikelnya. Kemudian lumpur hasil pengendapan terkumpul di splashdown itu, terus keluar. Kalau airnya naik, terus kemudian keluar air jernihnya lewat yang itu. Ya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik dan juga alur layak pakai. Jadi ini merupakan kayak karakteristik air yang dihasilkan dari proses sedimentasi atau target akhir atau baku mutu dari proses sedimentasi itu otomatis airnya itu harus memenuhi standar fisik dan juga standar kimia. Nah, standar fisiknya itu jernih atau turbiditas atau kekeruhannya itu rendah, tidak berbau, suhunya normal dan juga bebas TTS atau TTS mendekati 0. Kemudian standar kimianya itu pH-nya netral sekitar 6,5 sampai 8,5, kemudian kesadahannya rendah dan nilai COD atau BOD-nya di bawah ambang batas aman. Kemudian yang kedua itu tahapan yang dilalui atau alur prosesnya itu ada secara fisik atau pre-treatment yaitu screening atau penyaringan sampah makro dan sedimentasi awal yang menggunakan hukum Stokes tadi. Kemudian ada chemical treatment atau secara kimia yaitu koagulasi, flokulasi, yaitu menambahkan tawas atau polimer supaya kotoran kecil itu menggumpal tadi menjadi
vlog supaya mudah diendapkan. Kemudian yang terakhir ada polishing atau pemurnian, itu eh, semacam filtrasi dan juga desinfeksi, yaitu menyaring sisa vlog yang lolos. Dan atau desinfeksi itu pembunuhan kuman dan juga penyesuaian terhadap pH. Nah, Kemudian yang selanjutnya selanjutnya, ada jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama ada discrete settling, yaitu partikel mengendap secara individual tanpa berinteraksi dengan partikel lain. Jadi itu partikel-partikelnya itu kayak ya udah pisah sendiri-sendiri terus jatuh sendiri-sendiri gitu. Biasanya itu ukurannya itu dan bentuk partikel relatif tetap karena sendiri-sendiri tadi, kemudian tidak terjadi penggabungan partikel selama pengendapan. Biasanya itu terjadi kayak di pasir, kerikil halus, atau partikel padat tapi konsentrasinya rendah. Nah, karena partikel-partikel ini nggak saling berinteraksi, maka pengendapannya itu lebih sederhana dan mudah diprediksi oleh hukum Stokes yang telah dijelaskan oleh Liza tadi. Contohnya mungkin ada pada kayak pengendapan pasir pada grid chamber atau tahap awal pengolahan air. Nah, kemudian yang B ada flocculent settling. Partikel bergabung membentuk vlog selama proses pengendapan sehingga lebih mudah mengendap. Nah, ini mirip sama kayak flokulasi tadi. Jadi mereka itu partikel-partikelnya membentuk vlog. Terus kemudian jadi ukuran partikel tadi itu semakin membesar gitu karena mereka kan banyak yang menyatu. Massa partikelnya juga meningkat. Kemudian partikelnya itu jadi lebih cepat mengendap karena kan jadi berat karena menyatu tadi. Jadi jenis sedimentasi ini biasanya terjadi itu setelah proses koagulasi atau flokulasi. Tapi karena partikelnya itu saling bergabung, kecepatan pengendapannya itu menjadi tidak konstan juga. Contoh pengaplikasiannya itu bisa di pengolahan air minum, pengolahan air limbah domestik juga. Sedimentasi ini paling umum digunakan dalam water treatment. Kemudian yang C ada hindered settling, itu partikel saling mengganggu saat mengendap karena konsentrasi padatan tinggi. Nah, karena kondisi ini, ruang gerak partikelnya itu jadi terbataskan. Partikelnya itu juga tidak bisa mengendap bebas. Jadinya kecepatan pengendapannya itu juga menurun. Pengendapan ini terjadi bersama-sama sebagai suatu massa partikel. Biasanya itu terjadi pada lumpur dengan konsentrasi yang sedang sampai tinggi, atau juga proses thickening. Ciri utamanya itu kayak misal di lumpur, terbentuk batas yang jelas gitu antara air jernih dan lumpur. Kemudian yang D ada compression settling. Nah, compression settling ini digunakan kalau konsentrasi partikelnya itu sangat tinggi, sehingga partikelnya itu saling menekan gitu satu sama lain. Pada tahap ini itu partikel itu sudah sangat rapat, terus air di antara partikel-partikel itu keluar, terjadi pemadatan sludge atau lumpur pada dasar tangki. Nah, jenis ini itu merupakan kayak tahap akhirnya sedimentasi. Jadinya biasanya itu ditemukan di dasar clarifier. Terus kemudian ini untuk unit pengolahan lumpur juga. Untuk tujuannya itu biasanya untuk mengurangi kadar air dalam lumpur atau meningkatkan kepadatan dari lumpur itu sendiri. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Untuk yang pertama yaitu ukuran dan berat partikel. Jadi semakin besar dan semakin berat partikel itu akan tersuspensi semakin cepat sehingga partikel mengendap karena gaya gravitasi lebih dominan. Untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan densitas partikel dengan fluida, yaitu pengendapan lebih mudah jika perbedaan massa jenis antara padatan dan air semakin besar.
Selanjutnya ada viskositas fluida atau tingkat kekentalan. Jadi semakin tinggi tingkat viskositasnya, maka fluida gerakan partikel semakin terhambat sehingga laju pengendapan akan semakin tinggi. Selanjutnya ada kecepatan aliran. Jadi aliran yang terlalu cepat dapat menyebabkan turbulensi sehingga partikel sulit mengendap dan ikut terbawa keluar. Untuk selanjutnya yaitu waktu tinggal atau detention time. Jadi semakin lama waktu tinggal air di dalam clarifier itu akan semakin besar kesempatan partikel untuk mengendap. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada temperatur. Jadi temperatur itu mempengaruhi viskositas fluida tersebut sehingga pada suhu lebih tinggi viskositas air menurun sehingga menjadikan pengendapan cenderung lebih cepat. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari alat. Yang pertama yaitu rectangular clarifier. Untuk kelebihannya yaitu desainnya sederhana dan mudah untuk dioperasikan. Yang kedua, cocok untuk debit yang besar. Untuk distribusi aliran relatif sangat stabil, terus mudah diperluas kapasitasnya. Untuk kekurangannya itu membutuhkan area yang sangat luas karena bentuknya besar. Selanjutnya ada efisiensinya yang lebih rendah dibandingkan lamella clarifier. Selanjutnya yaitu waktu tinggal relatif lebih lama. Next. Untuk yang kedua alamnya yaitu circular clarifier. Untuk kelebihan yang pertama yaitu distribusi aliran itu lebih merata karena berputar. Terus untuk pengumpulan lumpur lebih efektif dan banyak digunakan untuk kapasitas menengah sampai besar. Untuk kekurangannya itu diameternya besar untuk kapasitas sehingga untuk kapasitas gitu. Selanjutnya yaitu sistem mekaniknya itu lebih kompleks dibandingkan dari yang awal tadi. Untuk biaya konstruksi dapat lebih tinggi karena kalau ada yang bergerak gitu. Next. Yang terakhir yaitu lamella clarifica. Jadi untuk kelebihan yaitu efisiensi pengendapannya itu lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Untuk ukurannya itu relatif lebih kompak atau lebih simpel dibandingkan kedua alat sebelumnya. Terus membutuhkan lahan yang kecil dan waktu pengendapannya itu lebih cepat karena bisa bergerak. Untuk kekurangannya yaitu plat mudah tersumbat karena desainnya yang miring. Terus perawatannya jauh lebih intensif. Jadi karena desainnya miring itu menjadi perawatannya lebih mahal. Terus untuk kurang efektif tanpa koagulasi untuk partikel sangat halus. Terus biayanya lebih relatif lebih tinggi. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi dari proses sedimentasi. Nah, yang pertama adalah pengolahan air bersih dan juga limbah atau water treatment, wastewater treatment, yaitu untuk mengendapkan lumpur atau pasir atau vlog dari hasil koagulasi tadi dari air sungai atau sumber alam supaya mereka menjadi air yang layak untuk digunakan proses atau untuk air umpan boiler. Itu untuk yang water treatment. Kalau misalnya wastewater treatment itu untuk mengendapkan padatan yang dibawa oleh air limbah. Jadi untuk mengendapkan lumpur aktif setelah air limbah diolah secara biologis. Kemudian yang kedua adalah industri pengolahan air minum atau AMDK. Nah, sebelum air minum itu dikemas, air dari mata air pegunungan itu biasanya dilewatkan ke bak sedimentasi terlebih dahulu. Bak sedimentasi yang awal tujuannya untuk memisahkan partikel pasir halus atau tanah yang mungkin ikut terbawa sehingga filter karbon dan membran filtrasi selanjutnya itu tidak cepat mengalami fouling atau mampet gitu. Terus yang ketiga ada di industri gula yaitu eh,
Misal saat tebu diperas di pabrik gula, air tebu atau nira yang kotor yang dihasilkan itu biasanya masih banyak mengandung tanah atau serat tebunya atau kotoran yang dari kebunnya. Nah, kemudian nira kotor ini bisa dipanaskan, kemudian didefekasi atau diberi kapur, kemudian dimasukkan ke dalam alat sedimentasi yang kontinu. Kemudian kotoran nanti akan mengendap ke bawah sebagai endapan, kemudian nira yang jernih di bagian atas itu dikristalkan, kemudian dijadikan gula pasir. Nah, yang keempat ada industri kimia dan setelah reaksi kimia selesai, jika katalis yang digunakan itu berbentuk padatan, itu sedimentasi itu bisa berperan penting atau bisa digunakan sebagai tahap awal untuk memisahkan katalis tersebut dari produk cairannya. Kemudian bisa juga untuk membuat pewarna atau pigmen. Jadi partikel pewarna itu bisa yang disintesis dalam fase cair itu bisa diendapkan terlebih dahulu di tangki sedimentasi sebelum dia dikeringkan menjadi bubuk. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan. Terakhir ada kesimpulan. Jadi setelah kita mempelajari materi ini tadi, bisa kita simpulkan kalau sedimentasi itu merupakan proses penting dalam pengolahan air. Nah, proses ini tuh memanfaatkan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel padat dari cairan. Proses ini akan membantu menurunkan kekeruhan dan kandungan padatan tersuspensi sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Nah, dalam water treatment ini, sedimentasi dilakukan menggunakan unit clarifier seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Efektivitas sedimentasinya juga dipengaruhi oleh ukuran partikel, densitas, viskositas fluida, kecepatan aliran, temperatur, dan juga waktu tinggal seperti yang disebutkan oleh Alvaro. Melalui proses sedimentasi ini, pengolahan air itu akan menjadi lebih efisien karena bisa mengurangi beban pengolahan yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti filtrasi atau disinfeksi begitu. Baik, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.